Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mustami'in wal mustami'at hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mencoba mengkaji satu kitab, yaitu kitab Lubabul Hadis lil 'Allamah Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Di dalam muqaddimah, amma ba'du, setelah kiai musannif atau kiai yang menyusun kitab Lubabul Hadis ini membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, maka kiai musannif meneruskan, fa inni aradtu an ajma'a kitaban. Maka kiai musannif berkata, sesungguhnya aku berkehendak untuk mengumpulkan satu kitab, yaitu lil akhbarin nabawiyati, kitab yang berisi tentang hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal atharil marwiyati, dan asar para sahabat yang diriwayatkan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kemudian wasiqin, sanad yang sahih dan dapat dipercaya. Nah, jadi kiai musannif mengarang atau menyusun kitab ini, yaitu kitab memuat hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan maqal atau asar para sahabat dengan sanad yang sahih dan dapat dipercaya. Fatarahtu, tetapi kemudian oleh kiai musannif, sanad tersebut atau periwayat tersebut tidak dicantumkan secara gamblang dalam kitab ini. Namun beliau sudah menjelaskan bahwa hadis-hadis dan asar para sahabat yang termuat di dalam kitab ini adalah tentunya adalah hadis dan asar yang diriwayatkan dan bersanad yang sahih, juga dapat dipercaya. Kemudian kiai musannif melanjutkan, wa wada'tu arba'ina baban. Wa wada'tu arba'ina baban. Kemudian kiai musannif menjelaskan bahwa beliau setelah mengumpulkan hadis dan asar-asarnya para sahabat, maka dijadikan berbab-bab. Ya, dijadikan berbab-bab, yaitu ada 40 bab. Dari banyaknya hadis Rasulullah dan asarnya para sahabat, maka dikumpulkan menjadi 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahadits. Dan di dalam bab atau setiap bab, pada setiap bab itu memuat 10 hadis. Nah, jadi hadis dan asar dikumpulkan dijadikan 40 bab. Dalam satu bab memuat 10 hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kiai musannif atau kiai yang menyusun kitab ini melanjutkan, wasammaituhu lubabal hadis. Kiai musannif menamai kitab ini sebagai nama kitab Lubabul Hadis, yaitu hadis yang disusun berbab-bab. Wa asta'inu billahil azim. Aku memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung, alal qaumil kafir, terhadap orang-orang kafir atau terhadap kaum kafir yang membahayakan kaum muslimin, umat Islam. Nah, jadi kiai musannif pada kitab ini
adalah menyusun hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan asarnya para sahabat yang kemudian dijadikan per babnya itu ada 40 bab, yang satu babnya itu mengandung hadis Rasulullah bermuat 10 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau di samping membaca basmalah, hamdalah, solawat dan salam, berharap mudah-mudahan pengajian kitab ini adalah tidak mengurangi keberkahan sebagaimana kitab aslinya dan menurunkan rahmat, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala bagi beliau khususnya dan kita semua yang mempelajarinya. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian memohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kafir yang tentunya memberi pengaruh berbahaya terhadap kita sebagai umat muslimin. Baik para mustami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan bacakan dari 40 bab itu apa saja. Bab pertama menjelaskan tentang apa sampai 40. Kiai Musannif melanjutkan. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Kemudian al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab kedua menjelaskan keutamaan kalimah atau membaca kalimah la ilaha illallah. Al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan tentang keutamaannya iman. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang keenam menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwak. Bab yang ketujuh menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Kalau sekarang gosok gigi ya, artinya membersihkan mulut dulu dengan namanya disebut sebagai kayu arok ya, untuk membersihkan gigi. Kalau sekarang zaman sudah canggih, bisa dengan kayu arok dan juga gosok gigi maksudnya. Kemudian al-babu tsaminu fi fadilatil azan. Bab yang ke-8 menjelaskan tentang keutamaannya azan. Al-babu tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Al-babul ashiru fi fadilatil jum'ah. Bab yang ke-10 menjelaskan tentang keutamaannya hari Jumat. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 menjelaskan tentang keutamaannya beberapa masjid-masjid. Al-babu tsani asyara fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 menjelaskan tentang keutamaannya memakai imamah atau mungkin kita katakan sorban. Kemudian al-babu tsalisa asyara fi fadilatis shaum. Bab yang ke-13 menjelaskan tentang keutamaannya puasa. Al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faraid. Bab yang ke-14 menjelaskan tentang keutamaannya beberapa fardu. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunan. Bab yang ke-16 menjelaskan tentang keutamanya beberapa sunnah. Al-babus sadis asyara fi fadilatiz zakah. Bab yang ke-16 menjelaskan tentang keutamaannya zakat. Al-babus sabi'a asyara fi fadilatis shadaqah. Bab yang ke-17 menjelaskan tentang keutamaannya sedekah. Al-babus tsamina asyara fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 menjelaskan tentang keutamaannya mengucapkan assalamualaikum atau salam. Al-babu tasi'a asyara fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19 menjelaskan tentang keutamaannya berdoa.
Al-babul ishruna fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 menjelaskan tentang keutamaannya membaca istighfar. Astaghfirullahal azim. Al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillah. Bab yang ke-21 menjelaskan tentang keutamaannya zikrullah. Al-babul tsani wal ishruna fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 menjelaskan tentang keutamaannya membaca tasbih. Al-babul tsalitsu wal ishruna fi fadilati taubah. Bab yang ke-23 menjelaskan tentang keutamaannya taubat. Al-babur rabi'u wal ishruna fi fadilatil fuqara. Bab yang ke-24 menjelaskan tentang keutamaannya fakir. Kemudian al-babul khamisu wal ishruna fi fadilatin nikah. Bab yang ke-25 menjelaskan tentang keutamaannya nikah. Al-babus sadisu wal ishruna fi tashdidiz zina. Bab yang ke-26 menjelaskan tentang beratnya hukuman zina. Al-babus sabi'u wal ishruna fi tasydidil liwat. Bab yang ke-27 menjelaskan tentang beratnya hukuman liwat. Al-babus tsamin wal ishruna fi man'i syurbil khamri. Bab yang ke-28 menjelaskan tentang larangan meminum khamr. Al-babut tasi'u wal ishruna fi fadilatir ramyi. Bab yang ke-29 menjelaskan tentang keutamaannya memanah. Al-babut tsalatsuna fi fadilati birril walidain. Bab yang ke-30 menjelaskan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-babul hadi wa thalathuna fi fadilati haqqil aulad. Bab yang ke-31 menjelaskan tentang keutamaannya hak-hak para anak. Al-babul tsani wa thalathuna fi fadilati tawadhu. Bab yang ke-32 menjelaskan keutamaannya tawadhu. Al-babul tsalitsu wa thalathuna fi fadilati sukut. Bab yang ke-33 menjelaskan tentang keutamaannya diam. Al-babur rabi'u wa thalathuna fi man'il akli wan naumi war rahah. Bab yang ke-34 menjelaskan tentang larangan senang makan, wan naumi war rahah, senang makan, senang tidur dan senang nganggur, tidak bekerja, istirahat terus. Al-babul khamisu wa thalathuna fi man'id dhahik. Bab yang ke-35 menjelaskan tentang larangan banyak tertawa atau tertawa berlebihan. Al-babus sadisu wa thalathuna fi fadilati iyadatil marid. Bab yang ke-36 menjelaskan tentang keutamaannya menjenguk orang sakit. Al-babus sabi'u wa thalathuna fi fadilati dzikril maut. Bab yang ke-37 menjelaskan tentang keutamaannya mengingat-ingat mati. Al-babu tsaminu wa thalathuna fi fadilatil qabri wa ahwalih. Yang ke-38 bab yang ke-38 menjelaskan tentang keutamaannya al-qabri wa ahwalih. Kesulitan, keutamaannya kubur dan beberapa kesulitannya di alam kubur. Menjelaskan tentang keutamaan kubur dan kesulitan yang ada terjadi di alam kubur. Al-babut tasi'u wa thalathuna fi man'in niyahati 'alal mayyit. Bab yang ke-39 menjelaskan tentang larangan niyahah 'alal mayyit. Artinya menyesal atau istilahnya menangis berlebihan, tidak menerima dan memukuli diri sendiri, menyobek-nyobek baju sendiri karena meratapi mayit ditinggal oleh orang yang dicintai, meratapi dengan nangis yang berlebihan, memukul-mukul sendiri, kemudian menyobek-nyobek baju sendiri, ya, meratapi begitu sangat gitu ya. Nah, ini dilarang. Kemudian terakhir al-babul arba'una fi fadilatis sabri 'alal musibah.
Bab yang terakhir yang ke-10 menjelaskan tentang keutamaan sabar atas musibah. Baik, para mustami rahimahumullah, demikian 40 bab. Dalam satu bab mengandung 10 hadis-hadis Rasulullah SAW yang disusun oleh Kiai Musannif di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan perinci, kita akan bersama-sama bacakan, mencoba memahami hadis-hadis dan asar para sahabat, hadis Rasulullah dan asar para sahabat pada pertemuan yang akan datang. Kitab Lubabul Hadis dalam bab pertama berarti memuat 10 hadis. Baik, syukron katsiran wal afu minkum. Selamat berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.